Tapi punten kalau ternyata itu aja nggak berani di WA terus anaknya punten lah, berarti omong kosong. Ulangi. Benar gitu soalnya. Tadi Allah udah nyiptain tempat bahagia yang sesungguhnya di surga. Maka kalau ada yang ngakunya sayang tapi gak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke oyok, tanpa ada yang ngerti anak SMA. Maka sekali lagi omong kosong, bisa dibilang playboy syariah udah. Soleh kok dia mau kenalnya dari mana? Dari micet ya, jangan, udah tinggalin. Kadang modus bu, mana bu gurunya bu? Kok kita nggak pacaran kok, tapi dia tengah malam suka WA gitu, dia nggak mau tahajud. Pertanyaannya cuma satu, kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Oh, laki mah kemarahian udah. Emang ya? Ya. Jadi jangan mau. Kadang bilang, kok kami pergi juga nggak pacaran, selalu ke pengajian. Ke pengajian dibonceng juga dihalangin tas biar nggak kena. Ya. Giliran nyampe pengajian, pematerinya bicara tentang dilarang pacaran. Yang WA laki-lakinya, sabar sayang, ini ujian bagi kita. Lalu. Hati-hati ya. Ingat, di dalam Al-Quran Allah menggunakan langkah itu dalam bahasa Arab, langkah itu kan khitah, tapi itu bentuk tunggal mufrad. Ada bentuk jamaknya, jadi khutuwat. Nah Allah menggunakannya bukan mufrad tapi jamak, khutuwat syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Langkah-langkah syaitan, karena setan itu sabar. Kalau perlu ini diajak ke kanan dulu, ingetin tahajud dulu aja. Ya. Udah ada template-nya. Ya. Kalau udah ada tengah malam ada yang kayak assalamualaikum dia udah kebaca asli. Ya. Dia udah punya template. Kalau dibalas masih ada waktu bagi kita untuk bertahajud ya. Ya. Yang repot kalau dibalas sama ceweknya, iya nih aku juga lagi ruku. Jangan ya. Jadi udah tutup semua pintu. Kata Allah, inna kaida syaitani kana dha'ifa. An-Nisa ayat 76. Ya. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Kalau diladenin. Contoh, ya, ini setan nggak suka kita ngaji kayak gini. Gimana cara bagi setan gugurin pahala kita? Apa langsung dibikin kita pulang dari sini dengan rampok bank rame-rame? Toko masih tali itu dekat pasar baru? Enggak, susah. Ya. Tapi dikasih was-was. Dia nggak bisa apa-apa, cuma bisa ngasih was-was. Contoh, di rumah nyalain Al-Quran 24 jam. Setan nggak betah. Emang dia bisa mencet tombol matiin sendiri? Enggak. Malah horor kalau pada sorangannya. Paling banter cuma bisa kasih was-was. Ganti dong lagu, jangan Quran dulu. Kalau kita nggak mau, kenapa? Mau dibanting turutannya? Nggak bisa ya. Kita bikin salah, mau tobat, setan nggak suka. Emang bisa apa kalau kita mau sholat? Dicekek gitu di tempat duduk, di-sliding, cibit di jalan, enggak. Yang bisa apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Contoh, sendirian di kamar, mati lampu, jomblo, hujan, syahwat bangkit, internet kenceng, rusak ya. Kecuali taruh tuh handphone, tinggalin keluar, main bola kayak, main badminton kayak, bantuin tetangga pindahan mau dulu. Kok gimana nggak ada tetangga mau pindah? Suruh pindah pak, jangan tinggal sini pak. Pindah pak, saya bayarin kontrakan bapak. Misal capek nyampe rumah, sholat, tidur, lolos hari itu dari dosa selesai. Tapi kalau diladenin, repot. Gambar dulu mah nggak apa-apa kan? Ih, nyambung video 1 jam, semenit mah belum ngapa-ngapain kali, rusak. Ya, jangan taruh handphonenya.
Jangan diladeni ya. Sama ini ukti ada yang minta diantarin pulang naik motor, jangan, kita belum halal deh, jangan. Maka tutup dulu gitu ya. Sekarang kita ke Al-Quran. Punten ya. Cara jadi hebat tuh salah satu cara paling gampangnya sederhana. Satu, cari masalah. Ulangi. Masalah ini positif berarti. Jangan buru lagi nyebrang ditabrak, itu bukan nyari masalah ya, nyari mati lebih tepatnya. Ya. Contoh, ada orang gak punya motor, gak naik angka, rumahnya di dalam gang, gak dilewatin angkot, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Ada orang lain punya motor tapi nganggur. Masalah? Dipersatukan dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Micet, salah. Dia ojek online. Ya. Kalau si penemu aplikasi ojek online yang minimal dunianya lebih sukses dari orang-orang, wajar udah beresin masalah orang. Ya. Habis SMA siapa yang mau kuliah? Katakan? Semua ya, insyaallah. Kuliah kalau pengen lulus harus bikin apa? Skripsi kita ngapain skripsi? Nyari masalah, cari masalah yang bisa kamu jadiin judul, terus beresin dengan ilmu yang kamu udah dapat selama 7 semester lalu disidangkan. Kalau masalahnya aja nggak ketemu, nggak akan lulus demi Allah. Ya. Contoh lain, pandemi kemarin masalah nggak? Masalah. Tapi ada kawannya ayah saya, sebelum pandemi bangkrut usahanya, dari yang toko gede sekarang dijual-jualin habis, tinggal 100 juta dari asetnya yang banyak. Udah nggak bangkrut, besoknya lockdown PSBB, tambah masalah, tapi mindsetnya bagus. Fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. 2 kali lagi, gak mungkin ini gak jadi kemudahan. Saya tinggal nyediain kok apa yang lagi orang sulit nyari. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe 6 bulan duit 100 jutanya udah jadi 800 juta. Ada orang yang mau milih, udahlah, ngaco, udah mau bangkrut, isukan pandemi, udah saya ngaco, pasti saya hancur, mendingan mati aja, tuh kalah sama. Belum ngapa-ngapain udah kalah. Tapi yang dia punya Allah, mindsetnya bagus, ya enggak, gara-gara masalah ini saya bisa sukses. Punten ya, karyawan 2, yang satu udah kerja 15 tahun, yang satu baru kerja 6 bulan. Yang 15 tahun, tenggo, masuk jam 9, pulang jam 5, diminta bantuin, gak mau, bukan kerjaan saya, gak mau. Karyawan kedua, masuk baru 6 bulan, tapi tiap beres kerjaan dia nyari ada masalah apa yang bisa saya beresin di kantor ini. Sibuk nyari masalah. Kira-kira mana yang lebih duluan naik gaji, naik jabatan? Yang ala kadarnya atau yang nyari masalah? Jangan alergi dulu sama masalah. Kadang masalah kita tuh ragu duluan sama masalah. PR, ngaco, mendingan mati saya. Padahal gara-gara PR ada yang jadi gemuk. Ya, punten. Gimana caranya CR jadi juara main bola kalau nggak latihan lebih banyak dari orang-orang? Etos kerjanya lebih gila itu orang. Latihan. Ya. Banyak videonya dia cerita tentang itu. Ya, Evra juga pernah cerita main ke rumahnya. Dia malah diajak latihan, kira bakal diajak main. Wajar, kalau lebih capek dapat lebih banyak wajar. Ya, jangan alergi dulu sama masalah. Pak Habibie juga gitu kan, Presiden ketiga Indonesia. Sebelum ada beliau, pesawat itu kalau di ketinggian tertentu sayapnya retak, berpotensi jatuh. Saintis, ahli teknologi seplanet bumi gak ada yang ngerti, beliau doang yang ngerti kalau titipin ilmunya. Maka coba lihat runtutannya ya. Ada masalah, dicariin solusi. Ada solusi, dianggap punya prestasi. Orang punya prestasi dianggapnya suksesnya dari mana? Masalah. Jangan alergi sama masalah. Jangan alergi. Jalan kalian jadi hebat justru dengan jadi masalah. Ngaku-ngaku, saya pelari paling cepat di SMA Negeri 4, tapi nggak pernah mau ikut lomba lari. Siapa yang percaya? Udah kudu diuji gitu. Ya. Dan itu dia. Selanjutnya Al-Quran surat Al-Kahfi. Ini hari Jumat ya, disunahin malam Jumat atau
Jumat baca surat Al-Kahfi, surat ke-18. Ada 4 kisah luar biasa. Aku pengen kisah ketiga antara Nabi Musa sama Nabi Khidir dari ayat 60 sampai 82. 60 sampai 82. Di situ diceritain Nabi Musa belajar ke Nabi Khidir. Cuman meskipun yang tersebut cuma 2 orang, ternyata berpetualangnya bertiga. Disebut di ayat 60-nya. Wa idh qala Musa li fatahu, berkatalah Musa kepada pemudanya. Jadi Nabi Musa ternyata punya murid yang selalu ikut. Dan dari Al-Fatihah sampai Anas gak disebut nama pemuda itu. Gak disebut. Kudu baca tafsir atau baca hadis baru disebut nama muridnya, yaitu Yusya bin Nun. Yusya bin Nun. Ulama tafsir nemu kayak gini itu dibahas. Kenapa Allah gak mau nyebut nama pemuda ini meskipun gampang? Sebut aja namanya. Cuman kesebut Fatah, pemudanya. Apa hikmahnya? Satu, tafsiran. Bagi seorang pemuda tidak penting untuk namanya dikenal. Bukan ya, bukan berarti viral atau terkenal itu dosa, bukan. Tapi kalau ada pemuda di SMA Negeri 4 yang tiap hari dipikirin cuma gimana caranya viral, like TikTok, mandi lumpur, kasih mawar tampol sandal. Kalian tahu satu mawar kalau dirupiahin berapa? 200 perak. Tapi bibir jadi ditampol sandalnya. Allah, kapan kaya ngumpulin 200 perak? Mau kaya mah jangan lewat TikTok. Korupsi 5 kaya. Ya. Tapi dia kan kaya doang. Kalau nggak izinin nikmatin nggak dapat apa-apa. Belum dosanya. Ya. Gak penting untuk dikenal. Punten ya. Ada itu hikmah yang pertama. Yang keduanya saya rasa yang kedua. Kalau pengen tetap memperkenalkan diri, kenalkan diri kalian dengan ini, cara kenalin diri paling keren, dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi. Ilmu, takwa, dan prestasi. Misal, pernah nggak ketemu orang entah di pasar, entah di mall, itu orang baru turun dari kendaraannya, mingkem, nggak ngomong apa-apa, tapi sekeliling kita yang nyebutin, bro, itu kan si itu kan pendiri teknologi ini kan penemu perusahaan itu. Orang yang mingkem prestasinya yang kenalin siapa dirinya. Itu cara kenalin diri paling keren. Daripada ada orang yang serba ngaku-ngaku, sekolah teh alur, oh iya saya yang ini. Murid teh menisarole, oh iya saya yang ngajar. Gak enak didengar aja. Gak usah ngaku-ngaku. Ya, masjid ini 50.000 tahun sebelum masjid ini dan orang-orang yang ada, Allah udah tentuin harus ada masjid ini di sini. Sebagian orang dipilih jadi jalan. Kapan dia bisa kecipratan pahala? Kalau nggak ngaku-ngaku, Allah baiknya. Bangun masjid 5 tahun disebut-sebut, kamu nggak tahu ini masjid siapa yang bangun. Ngaku-ngakunya cuma 5 menit, hilang pahala 5 tahun gara-gara ngaku-ngaku 5 menit tahun. Ya, alhamdulillah. Kenalin diri pakai ilmu, takwa, prestasi, gitu aja. Sampai ada ucapan kayak gini, punten ya. Ini yang ngomong Jack Ma, pendiri Alibaba. Dia bilang, orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi orang kalau belum jadi apa-apa, mau berucap seindah apapun dianggap kentut. Kalau usah ngomong baru. Ini bukan berarti surga kita di mulut orang, bukan. Tapi memang ayo para nabi juga mendorong para sahabatnya, kamu sukses. Karena dengan sukses itu bisa jadi alat mengenalin Allah ke semakin banyak orang. Viral boleh ya kok? Boleh. Tapi viral cuma alat buat mengenalin Allah ke banyak orang. Mumpung ada yang follow dan mau denger. Dan kita meninggal gak ditanya followernya berapa, ditanya followernya dipakai buat apa. Kita meninggal gak ditanya saldonya, tapi ditanya saldonya dapat dari mana, terus dipakai buat apa. Makanya para nabi diingetin akhiratnya bukan malah diem di masjid dulu, malah tambah kaya. Nanti cek Google ya, berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf. Akan nemu banyak riwayat, tapi salah satu riwayat yang ditemuin, dan ini juga dibahas di kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir. Ketika meninggal, kalau dirupiahin, bukan momen terkayanya ya, titik ketika meninggalnya duitnya tinggal berapa. Sebagian riwayat menyebutkan kalau dirupiahin 6.212 triliun. Belum zaman internet banking tuh gimana ngurusnya duit sebanyak itu.
kalah kan yang korupsi timah doang halal tapi dijamin surga kan. Coba sok ya kita pakai ilmu tanpa prestasi udah. Kadang ada orang juga orang serba ngaku-ngaku teh gak enak ambekan apa ya, pagi-pagi nanya, Pak ada sarapan apa? Nasi kuning deh. Nasi kuning yang di depan kuningnya kayak puncet tapi pelan-pelan dicemilin habis kan dibeli. Gardu Jati macet dikit parah banget di Bandung. Di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini, padahal luar negeri juga belum pernah. Ngaku-ngaku ya. Di kelas ngambek, kalian tuh bisa diem gak sih? Kepala saya mau pecah. Oh ya. Coba kepala pecah di kelas kan repot. Darah di mana-mana. Ya. Hiperbola ya. Bangun tidur ngambek, badan remuk. Coba tulang remuk, kumaha udah ya. Hiperbola, kayak enak gitu. Kucing lewat, kucing sekarang teh lucu-lucu ya, kayak singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, pengen agul ya asli namanya ya. Berarti agul ya. Jadi dengarnya enak atau enak? Udah buktiin aja pakai prestasi. Bukan dengan besar, cara balas dendam paling baik itu dengan prestasi. Anggap ini wasiat ya. Kalau nggak ketemu apa-apa lagi, tolong yang ini diingat. Keras sama diri kalian sekarang. Karena kalau kalian keras sama diri kalian sekarang, dunia datang dengan lembut sama kalian jadinya. Tapi kalau kita lempeng sama diri kita sekarang, yang lain dia tidur, yang lain dia nggak bikin PR, yang lain juga beli kunci jawaban, yang lain di luar juga ada yang bisa beli ijazah. Bapak saya kayak ini. Dunia yang datang dengan keras nanti sama kalian, dengan pahitnya pengangguran. Dia lulus mah bisa lulus, singkong bisa beli ijazah. Ya. Tapi kalau nggak punya skill, nggak punya nilai, sebulan pecah. Orang tuanya, kepala saya mau anak beban, masih makan terus. Tapi kalau nggak capek, ya Allah, dunia akan datang dengan keras, dengan diremehin waktu reunian. Keras sama diri kita sekarang. Dunia untuk nyari-nyari kalian. Puntenlah kalau nanti salah satu dari diri kalian misalkan udah punya prestasi, nulis buku, sukses apapun segala macam, orang nggak kenal nih ngaku-ngaku. Oh dulu saya pernah main bola dioper sama dia. Kirain teh dulu atau siapa dioper kayak sekali-kali lah. Tapi cuma jadi alat buat kenal dia. Udah bismillah, prestasi. Keras sama diri kita di sini. Yang lain pada main kok. Saya mah pengen udah tentu pokoknya sehari kudu baca buku minimal 1 jam misalkan. Kalau ternyata pengetahuan yang lebih banyak daripada teman-temannya, dapat ya. Aja, apa-apa. Karena punten ya, ada orang yang baru menyadari dirinya punya kekurangan, ada yang harus berantem dulu. Karena salah satu skill paling mahal kalau pengen sukses itu adalah skill untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Coba orang baru tahu kekurangan diri, ada yang harus berantem dulu. Contoh, setahun terakhir saya dipecat 15 kali. Masa 13 perusahaannya salah semua? Akhirnya pas di perusahaan ke-14 baru dia mikir, oh mungkin saya yang kurang rajin atau punya masalah. Hidup 40 tahun, tiap tahun ganti circle pertemanan, masa semuanya yang jahat? Setelah berantem selama 40 tahun baru sadar, mungkin saya yang harus diperbaiki. Nah kalau ada orang yang bisa tahu apa kurangnya tanpa harus gelut dulu karena sama orang, oh itu ilmu yang mahal tuh. Setelah Nabi Adam kan waktu diusir dari surga, kalau bahasa kita kan gini ya, kita lagi di kelas, tahu-tahu ada yang datang ngajak bolos, modal bolos ikut. Ternyata yang ngajak bolos gak ketangkep, yang ditangkep kalian yang diajak. Di depan guru BK ngomong apa coba sob? Oh, saya mah diajak, saya tanya tuh. Nabi Adam memang ngomong gitu di hadapan Allah. Ya Allah, pas saya teh Nabi, saya tahu mengajarkan ulama. Tapi pakai bahasa Arab yang diurutkan orang Sunda. Ya Allah, kan kau tahu iblis yang godain saya, kenapa nggak iblis aja yang dihukum? Enggak alasan kayak gitu.
Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, saya yang zalim. Bukan salah siapa-siapa, saya aja. Dan jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, kami yang rugi. Gak mau nyalain setan, setannya malah nyalain Allah. Lihat Al-Hijr ayat 39. Surat 15 ayat 39. Karena Engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Allah yang disalahin. Allah sih jadiin saya sesat. Ini salah satu sifat yang mesti kita buang ya. Ada orang yang setiap kali ada masalah sibuk nyari kambing hitam. Masalah di kelas, siapa sih ini yang salah? Begitu dapat yang disalahin, alhamdulillah bukan saya. Tapi sibuk ngomporin, emang gitu Pak, dia mah udah sering saya bilangin, kompor dulu ya. Dianya tambah soleh enggak, tambah takwa enggak ya. Nah, lihat semua orang soleh tadi, tiap kali ada masalah yang dipikirin bukan siapa yang salah, yang dipikirin gimana caranya saya tambah dekat sama Allah gara-gara ini. Kan orang stres gara-gara salah fokus. Contoh, artis berbuka aibnya selingkuh. Itu geng ketahuan satu selingkuh dari sekian banyak perselingkuhan. Iya kan? Coba muncul rekaman artis selingkuh. Emang muncul 300 video, palingnya satu yang bocor. Padahal bisa jadi kejadiannya nggak cuma satu kali, betul? Tapi stres karena apa yang dipikirin? Gimana ya caranya endorse saya balik, follower saya kembali, sinetron rame lagi. Karena yang seharusnya lebih dipikirin adalah gimana ya caranya gara-gara ini saya jadi diampuni Allah. Pun tentang satu dunia cinta kembali, tapi dia nggak tobat nasuha, kan repot. Dibandingin netizen kembali cinta, tapi Allah masih benci karena dia nggak tobat. Mendingan akhirnya satu dunia masih ada yang mencaci, tapi Allah udah ampuni karena dia udah tobat nasuha, aman. Salah fokus kita, ya. So, kenapa lebih mudah bahagia anak-anak kecil TK PAUD daripada kita? Anak kecil mah 5 menit habis benjol sama temannya, kayak apa yang berantem ibu. Nah, kamu tuh habis benjol sama dia, kenapa main lagi? Anak kecil mah gampang, udah benjolnya nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya, selesai urusan. Pengetahuan orang dewasa sama anak-anak, banyakkan siapa ilmunya? Dewasa atau anak-anak? Uangnya anak-anak sama orang dewasa, banyakkan dewasa atau anak-anak? Dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipu, mereka agak beda ya. Kita uang lebih banyak, pengetahuan lebih banyak, kenapa lebih sulit bahagia? Sederhana. Anak-anak belum punya pesaing Allah di hati. Kita mah ada pesaing. Sudah jadi alumni, ini ya rasanya punya duit kaya enak, ini ya rasanya punya jabatan enak, ini ya rasanya terkenal enak. Itu jadi pesaing Allah di hati kita. Karena ada orang gajian 20 juta, tapi gampang di Jakarta. Percuma saya gajian 20 juta, saya mau bawa bahagianya nanti kalau udah viral, kalau udah kaya kenapa bahagia jadi banyak syarat? Ibu lahir gak langsung segede gini kan? Ibu pernah rokok? Iya, berarti pernah jadi orang yang bahagia tanpa alasan. Tapi karena kita bahagia nyari pesaing Allah dan bahagianya dulu. Sholat sih sholat kok, ketinggalan sholat tapi nggak pernah nangis, hilang duit baru nangis, duit udah lagi. Kalau sholat sih sholat kok, ketinggalan sholat tapi nggak pernah nangis, gagalnya rekam gila, jabatan berarti di hati. Ya, ada ilmu, takwa, prestasi, terus tambahannya satu lagi, ada ya. Demi Allah, kita bisa naik derajat gara-gara punya ilmu, betul. Pak Habibie nggak mungkin punya posisi itu kalau nggak punya ilmu yang orang lain nggak punya. Kita nggak punya ilmu, orang mau ngasih kerja juga bingung, atau kerjain apa ya, apa nggak bisa. Tapi kalau kita punya skill yang orang lain nggak punya, saya punya, dicari demi Allah asli, dicari. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai ilmu, repot. Tapi punten, ilmu demi Allah nggak ada kaitannya sama IQ kita. Tapi tergantung sang pemilik ilmu ridho nggak ditipin ilmunya ke kita. Orang gampang habis wisuda profesor, doktor, hanya butuh cangkang tahu cangkang jauh.
kulit pisang kegeledak, kegeledak tapi kalau ke belakang menjedak, kalau ke depan kejeduk. Beda ya istilahnya ya. Nama sendiri lupa, bodoh-bodoh ilmunya, sekalinya apa amnesia ya, nama sendiri dia mau hilang ya. Nah adalah salah satu cara paling baik untuk merayu sang pemilik ilmu buat mau gak ridho nitipin ilmunya. Punten ya, saya tanya dulu ke yang udah pada punya anak. Yang udah punya anak? Yang jomblo? Kalau ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkah gitu ya. Ya. Punten Bu, anak ibu sekolah Bu? Sekolah? Meh naon? Pinter, pinter kan bagus. Tapi punten, ternyata tujuan pendidikan dalam Islam tuh bukan bikin pinter, bukan bikin, karena punten ya, ada orang yang langsung pinter dari sananya meskipun gak sholat, meskipun tanpa agama. Ada. Nih kalau ada maling bodoh, malingnya mau nangkap ayamnya gak ketangkap, malingnya ketangkap, bodoh berarti mana ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya, ini repot. Tapi dia pinter kok. Yang pinternya dari mana? Dari kunci jawaban yang bisa dibeli, atau dari ijazah yang bisa dibeli. Terus mau udah kuncinya beli, ijazahnya beli, tahu-tahu dia agak pinter, tahu-tahu dapat amanah ngurus jutaan rakyat, repot. Kalau yang lainnya, jangan sing jujur, lebih mahal jujur ya. Nah tadi pinter gak bener juga kan. Nah terus apa tujuan pendidikan dalam Islam? Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dia Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi, untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Visi-misi SMA Negeri 4 apa? Ganti ya, menyucikan jiwa anak-anak. Udah itu top baru sekolah ya. Sekedar bikin pintar mah punten. Ada orang tanpa agama tetap bisa pintar dari sononya langsung. Tapi dalam Islam gak pengen bikin. Apa Rasul berdakwah ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pintar gitu? Enggak. Orang kafir Quraisy mah ila fihim rihlatasyita iwas-shaif. Ya, mereka rihlah, jalan-jalan. Apa bedanya rihlah kita sama mereka? Kita jalan-jalan ngabisin duit, mereka jalan-jalan jadi duit saking jagonya dagang. Tuh orang Quraisy. Terus Rasul datang kepada mereka pengen bikin mereka pintar gitu. Udah pada pintar, tapi jiwanya belum bersih. Kadang pun tentang sekedar misalkan IQ atau punya nilai, ya bagus, silakan, pengen bahagia juga. Tapi yang lebih mahal dari itu jiwa bersih. Punten ibu ya, anak ibu viral ganteng, tampan, cantik, terkenal, tajir melintir, tiap hari ibu dibeliin iPhone 15 Pro Max, luar biasa ya. Tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Bukan. Tapi misalkan, oh ya Allah ini anaknya kurang matematikanya kok, so kita tes ya. Nah 2 tambah 2 sabaraha nah 5 untuk kan gitu. Tapi ternyata dia ibu bangun subuh, dia lagi berdiri lagi tahajud. Anak lain baru belajar berwijaya, anak ibu udah lagi ngapalin juz 28. Anak lain suruh bantuin orang tuanya kudu berantem dulu sama mamanya, ini malah nanyain, Bu, apa yang bisa saya bantu? Ayo, punya anak kayak gitu, bersihin jiwa udah bersih, Allah ikutin mau dipimpin kayak gimana gitu, manfaat. Ya, ya, ilmu tanpa prestasi ada. Ya, terakhir, pemuda juga harus galau. Lagi? Galaunya tapi yang positif ya.
Karena Salahuddin Alayubi juga pernah galau. Kapan galaunya? Aduh lagi capek ngaji. Tapi dia ingat loh, Baitul Maqdis Palestina masih di tangan kaum musuh muslimin. Masa saya males-malesan galau jadi ngaji dulu. Kalau misalnya ada anak SMA negeri 4 galau cuma gara-gara liatin status temannya, bukan itu yang diharapin Islam. Karena hebat gak lahir dari Islam. Itu galau. Nah, sama satu lagi terakhir hikmahnya. Kita lihat siapa yang dekat sama kita. Bukan berarti temenan pilih-pilih, temenan sama siapa saja. Tapi kalau mendengar nasihat dan mengambil teladan harus pilih. Bener dong contoh. Kalau pengen jadi pemain bola, ke siapa belajarnya? Lionel Messi atau Sergio Yunus? Ya kan, masuk akal banget kan? Kita pengen jago main bola, ya belajarnya ke pemain bola, masa ke koki. Terus kita pengen sukses nih. Ada manusia yang terlahir, Masya Allah, tersukses di dunia. Paling soleh, paling takwa, bahagia dunia akhirat, jadi manfaat bagi semuanya, mulia sedunia akhirat. Terus kita nggak mau ikutin beliau, terus kita berarti bahagianya ngikutin siapa sejauh ini? Ngarang. Pantesan susah bahagia, cara bahagianya ngarang. Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, pernah menasihati, kalau ada yang ingin mencetak generasi jadi hebat, mustahil gak usah ngaku-ngaku, kecuali satu doang caranya. Dengan cara apa wahai Imam? Dengan cara sebaik-baiknya manusia mendidik sebaik-baiknya generasi. Siapa sebaik-baiknya manusia? Rasul. Siapa generasi terbaiknya? Yang dibimbing Rasul, langsung sama Rasul. Sejarahnya lengkap, sepertiga isi Al-Quran sejarah kisah Nabi terdahulu. Dan itu ceritanya waktu Nabi lagi di Mekah, 13 tahun lagi dijahatin-jahatinnya, butuh banget wahyu. Allah malah turunin kisah-kisah Nabi terdahulu. Biar jadi petunjuk nih, ada nih yang udah ngejalanin yang pernah kamu lakuin. Itulah sejarah, beda dengan dongeng. Dongeng mah timbul emas, ya, kancil mencuri ketimun. Bisa jadi ya ada hikmah, tapi belum tentu nyata. Kalau sejarah sudah jelas pasti nyata pernah terjadi, tinggal kita ikuti. Ya, itu atau proses. Udah serius ke anak-anak kita. Nih ibu-ibu gimana bu? Bu? Ya. Ada ibu-ibu? Ada. Udah fokus Allah aja ya. Kalau masih mikirin mulut orang capek, tiap kali pengen foto nahan napas capek, hanya demi kelihatan langsing capek. Beres foto kenapa wajah saya biru sendiri? Nyak ibu saya. Pengen selalu kelihatan jangkung tiap kali foto, jinjit betis jadi ibu. Capek. Bu. Ya. Bu. Ya. Boleh tanya nggak? Kenapa ibu-ibu ayo foto teh nggak bisa sekali? Kan ibu 3 kalinya belum timernya. Punten, ibu jalan-jalan foto seharian, nyampe rumah dilihat 274 tuh foto. Pertanyaan saya, emang dia upload semua? Nyari yang terbaik. Ya, sok lah foto. Ibu foto 10 orang. Yang 9 udah cantik, tapi ibu perlu sendiri diulang doang. Ibunya siapa? Sok diulang, saya mah sudah kasihan sama yang foto. Mas tolong jangan gendut ya. Kan yang makan banyak ibu, masa yang diomelin saya? Sok foto diulang. Sekarang yang 9 perlu ibu cantik sendiri, itu kan yang diposting. Ya. Itulah tas terkuat di muka bumi adik-adik. Set kiri belok kanan, siapa yang salah? Dunia tuh salah, ibu kan salah. Sok Allah mah sayang, sok tinggal. Berapa kali ibu-ibu seantero planet bumi set kiri belok kanan, lebih sering cilaka atau selamat? Dan celaka yang belakang kagum lihat ini. Kiri, ke kanan, diomelin kanan.
Tapi dari para ibu-ibu lah terlahir anak yang soleh-soleh. Sesakit-sakitnya lelaki, paling potensi paling sakit cuma patah tulang. Wanita yang lebih sakit dari patah tulang apa Bu? Melahirkan. Karena ada dokter bilang ke saya gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit dari patah tulang. Kalau nggak dibius ya, yang normal. Tapi berapa kali kalian ibu-ibu, ih amit-amit saya tuh nggak mau melahirin lagi. Jolet dulu. Tapi kuat, laki-laki disuruh melahirin belum tentu kuat sebenarnya. Perempuan kalau udah sayang bisa segalanya dilakuin ya. Makanya wanita tuh bisa jadi lebih kuat. Makanya sok lihat film Azab, pemeran utamanya AWWKP. Naikin jatuh misal ya. Tapi pun ya, bapak soleh Pak, ada peluang bapak soleh, anaknya masih ada yang belum soleh. Sejarah bilang kayak gitu. Nabi Nuh alaihissalam soleh, anaknya kena air. Lut juga. Tapi coba ibunya yang udah soleha, istrinya Imron, Hana, soleha, anaknya Maryam. Maryam soleha, anaknya Nabi, nggak Khadijah soleha, putrinya Fatimah. Fatimahnya soleha, anak-anaknya Sambus saya mau gagal. Kadang-kadang meskipun ini alhamdulillah bukan kajian parenting ya. Karena memang kalau kajian itu selalu banyakkan ibu-ibunya. Saya berusaha husnuzon, ini satu suami bawa 3 istri atau gimana? Tapi insya Allah. Dan belum tanda akhir zaman itu salah satu cirinya 50 kelahiran, 50-nya perempuan, laki 1 perempuan. 50 banding 1. Di Indonesia masih 1 banding 4 atau 5 perbandingan cewek sama cowok. 1 banding 4 ya. Ya. Nanti akan ada hari di mana perempuan 50 orang, laki 1. Udah malah lakinya 1, gak suka sama perempuan lagi. Kadang perlu ditumas ya, dibikin benar-benar Allah sih menang hidayah ya. Ya, mungkin dia lupa bahwa leluhur kita ada dan Hawa, bukan ada Asep itu. Udah cukup Pak, gitu aja, nggak hikmahnya. Segitu dulu, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat, ada kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sesi 1, alhamdulillah sudah selesai ya. Pak Ustadz Komdenis menyampaikan yang luar biasa. Tadi ada beberapa kata kunci barangkali ya. Ada adab, ada ilmu, ada apa lagi? Prestasi, ada takwa. Ya, oke. Barangkali ini dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu, tadi ada yang masih penasaran, ingin ditanyakan, biar adil. Oke ya. Ini yang laki-laki di sini di belakang. Silakan satu orang yang ingin bertanya atau curhat atau apa, silakan mau menyampaikan maupun ada Ustadz Komdenis. Satu lagi dari pihak putrinya, ibu-ibu atau siapa ya di sebelah kiri. Nanti yang di atas satu. Pengen tanya jawab atau saya nanya? Sambung ayat. Satu kali sambung ayat gocap nih. Ayo pilih yang mana, pilih yang mana. Sambung ayat. Keluarin dulu duitnya. Oke. Baik ya, sambil menunggu nanti ada sesuatu yang menunggu nilai yang pasif, ya, sesuatu yang tidak disangka-sangka. Silakan kembali lagi, maka Pak Ustadz mau bagaimana nih? Mau sih ya, nih langsung satu persatu jawaban. Siap. Angkat tangan dulu, baru maju jawab. Kalau masih duduk udah jawab, saya ganti soalnya. Maju sebelah Pak. Ibu-ibu mau ikutan? Anak-anak dulu ya, yang di atas juga ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Coba ya, maju. Kayak gitu. Yang mana? Oke, ada saksi ya, saksi ya. Oke.
kita cek kebenarannya. Oke. Ini kita pinjam nama dan kelas. Kisan Askapar Baludi dari Psikologinya. Berita Wakilas sama Sakaya. Ulangi ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat Wa ila ara ikai wa ilas sama Kailas sama ikai mahulima. Itu Sufian. Ya, ulangi biar ada Bailas salah. Kailas sama ikai baru fiat. Maka. Terima. Lagi. Perempuan kapitan ya? Dari atas. Tuh kelihatan ya gimana? Perhatikan. Katakan dulu baru maju ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Iya, ini silakan. Oke. Betul yang ini? Betul? Iya. Oke. Nama kelas. Nama saya Sedas Kepalima. Oke. Maka. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Salah, itu mundur ayat 3-nya. Kita ayat bu. Tekan sini. Kalau ke belakang, maju sini. Oke, silakan Pak Kapar buka. Saat pilihkan saat. Pada Mekna no kadina jalan-jalan. Boleh diulang nggak ayat sebelumnya? Ya enggak. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Oke. Oh, iya silakan. Baik, tadi ada tilawah ya, aura dia. Baik. Kita sia-sia jadi tilawah. Maka ada lagi Ustaz barangkali masih ada stok. Ada stok. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat. Cung heula. Yang atas mau? Kabar Ustaz gini-gini apa? Iya, boleh. Hukuman sekarang aja. Tahan. Oke, dari atas saja, dari atas. Buka bawah. Ya, sok bawah. Mau di sana aja. Punten agak sedikit sunyi karena ini di dunia lain di sana. 1, 2, 3. Ya, wa idzan nufusu zuwijat. Alhamdulillah. Pasti ada yang foto? Ada yang foto Pak? Oh, kadian. Kadian. Itu nama poster yang foto. Di kemana aja kadian. Ya, sambil menunggu perjalanan dari sana ke sini ya. Ya. Lagi. Wah, Ustaz. Sambil menunggu. Ibu-ibu mau katanya.
تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Belakang duluan, belakang. Ya, sok berdiri udah, sok enggak. Kasih minta ya, Bro. Ya, mereka Yuk, silakan. Nama, kelas. Saya Muhammad Fikri dari kelas 7. Ya, enggak. Fikri ya. Enggak. فإذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Lagi? Baik, silakan. Ibu-ibu. Sekarang mau ganti jus 30 atau jus yang lain? Jus 1. Oke. Ya udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Enggak. ada yang di belakang ada Pak tadi acung-acungannya atau memang satu? Iya, gini tadi atau beneran? Oh iya, acung, yuk ke depan. Kalau surat lama asal ada kebayang gitu, kalau saya asal kebayang ini surat lama ini. Nah, stop ya. Mau minta ulangi. Oh, yang paling ya, silakan. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qul in kuntum
terima kasih. Ya, berikutnya. Mau lagi, saya pengen berapa ini? Ya, Kayaknya nih tapi tenang. Bapak Ibu guru, ada Bapak Ibu guru nah? Lanjut. Baik, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Ada ya, saya sebenarnya. Banyak. Yang laki-laki Ustaz, yang laki-laki ya? Atau perempuan? Laki-laki Pak ya? Laki ya. من خشية الله والله بغافل عما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf boleh diulang lagi. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوا وهم يعلمون. Baik, ganti jus. Ini dari SMA terbuka lagi ya? SMA terbuka ya? Ada berapa anaknya? Ada berapa? Tinggal berapa? Oh ini sekalian guys, semuanya nih. Tinggal ada 200. Tambahin deh, jadi 300 ya. Tapi ditambah kesulitannya ya. Kalau minta dibacain nama suratnya aja. Tapi dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Lulus. Langsung ada yang berani gitu ya? Silakan menyebutkan nama-nama surat ya Ustaz ya. 114 surat. Lo ada yang katakan, enggak? Kalau ada yang kelewat mungkin nanti ada itu ya toleransi ya. Sebutkan nama dari kelas. Ya kita hitung ya ada berapa menit ya dari beberapa surat. Enggak, silakan. Tadi udah bonus dari surat 11. Ibrahim, Al-Hidden, Al-Isra, Al-Kahf,
Yasin. As-safatus saffat azmahul mu'min. Fusilat asyura zuhrufut dukhan. Al-jasiyah al-ahwafu Muhammadun al-fatahu al-hujuratul qar. Az-zariyat tur an-najmu al-qamaru al-waqan al-waqi'ah. Al-hadid al-jala al-hashru al-mutahana. As-safu jumu'a al-munafiqun. At-taghabun at-talaq at-tahrimul qam. Al-qalamu al-haqa al-ma'arij an-nur. Ajinnul muzammilu Al-jinnul muzammilu Tiga Muzammil, empat. Al-jinnul muzammilu Al-mudaththirul qiyamah. Al-insanu mursalat anba'un nazi'at. Abasa ataqabal al-iftira'an qafifin. Al-inshiqaq al-buruj tari'at al-ghashiyah. Lepas 9. Al-Fajr. Al-fajr. Terus 30 mah nggak usah dilakuin bisa. Al-ghashiyah. Al-fajru al-baladu asy-syamsu al-layl. Ad-duha al-insyira'atinul alaq. Atinul alaq. Al-qadaru al-bayyina al-zalzalah. Bulan 9, 100. Bukan. Al-adiyah. Terus 101. Ad-duha. Nah, dua udah lewat 9. Nah, dia 101. Al-qari'ah. Iya. Dua. Al-insyirah. Udah, kira 94. Udah ke kanan atas. At-takatsur. Takatsur kiri bawah 103. Kanan Al-mu'asar. atas 104. Al-humazah. Iya 105. Al-fil. Bil 106 di atas ya 107. Al-ma'mun. 108. Al-kawkab. Ya ganti halaman kanan atas 9. Al-kafirun. Iya. Al-asad. Iya. Al-lahab. Al-ikhlas. Al-falaq. Anas. Mimpi apa nih semalam ada yang betul. Bisa bertahil, bisa bertahil. Langsung ya dihabiskan. Baik. Ada lagi Oh, ternyata masih disebut gitu. tapi waktu ya udah mau asar ya supaya juga harus ke Bogor lagi ya. Baik. Kalau tadi mungkin dari Ustaz Ko Denis yang memberikan pertanyaan, barangkali ini mah ada satu pertanyaan dari anak-anak, dari bapak ibu, maka mewakili satu saja barangkali ingin disampaikan, satu orang saja, mana sebelum asar, asar sekitar 7 menit lagi. Ya, silakan yang di belakang ibu. Ya, maaf, betul apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria yang ingin saya tanyakan
ridho ya Allah untuk 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 menyampaikan visi dakwah, karena di sekolah umum ini bukan hanya dari biasanya pesantren, ada ilmu-ilmu seperti ekstrakurikuler yaitu musik, yaitu komputer dan lain-lain. Jadi mungkin yang ingin tanyakan adalah apakah ilmu yang turunnya dari Allah ini hakikatnya bisa dijadikan untuk syiar ke depan untuk prestasi anak-anak dalam menyongsong generasi emas ke depan. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang paling penting yang harus semua orang pelajari, paling penting ilmu mengenal Allah. Kita nggak kenal Allah bingung, dan kalau nggak kenal Allah dan nggak untuk Allah, semua itu bisa jadi sia-sia, malah bisa jadi kejahatan. Ya, kenal Allah. Kasih makan ya ngaji ya apa ya, pokoknya kenal Allah. Ya, sama ketika udah berusaha dengan Allah, jangan lupa minta tolong terus sama Allah, dijaga terus juga niatnya. Nanti balik lagi tadi, sisanya Allah yang tahu. Ilmu apapun sebetulnya, kita lihat ya di jalan kejayaannya Islam, penemuan Kanol, penemuan Jabar, dan Awarismi. Kalau kalian dulu hidup di zaman sebelum Koko ya, lahir 91, itu dulu nama pelajarannya bukan matematika, nama pelajarannya aljabar. Ya, aljabar. Baru mulai tahun berapa mulai diganti jadi matematika. Dan itu buku matematika, dan itu buku dari ulama, dari orang soleh, masya Allah. Di Muqaddimah buku aljabarnya itu yang versi bahasa Arab aslinya, itu kalau dibaca kata pembukanya, Muqaddimahnya, beliau bilang kayak gitu. Aku membuat ilmu matematika ini untuk memudahkan syariat Islam. Contoh ilmu waris. Ini contoh ya. Anak dua, satu cewek, satu cowok. Udah gitu, warisannya 90 juta. Yang laki-laki berapa, perempuan berapa? 2 bagian. Nah, tuh. Karena ilmu waris itu satu laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Jadi dibagi jadi 3 bagian dulu, baru 2x sama 1x. Ya. Jadi laki-lakinya dapat 60 juta, yang perempuannya 30 juta. Itu kalau 2 gampang. Coba kalau anaknya 18. Udah pakai aljabar, ya. Misalkan kayak tadi, misalkan ya 2x tambah x sama dengan 90, 3x sama dengan 90, x sama dengan 30. Gampang kayak itu. Ulama dulu, sekarang kepake kita buat macam-macam, tapi dulu penemunya untuk membantu syariat Islam. Jadi silakan punya ilmu apa saja, tapi kalau dia kenal Allah, semua ilmunya jadi manfaat, jadi pahala, jadi kebaikan. Ya, itu cuma satu dari sekian banyak contoh. Matematika, ilmu hitung, tapi ternyata tujuan didirikannya bukan sekedar pintar, mana olimpiade dan lain-lain. Syariat Islam untuk Allah lagi. Dan kalau yang paling penting kenal Allah. Ya, sisanya belajar ilmu apapun sesuai bidangnya. Emang saya jagonya main bola kok, kenal saya jagonya misalkan di IT kok, misalkan. Ya. Tapi didasari landasan untuk jadi jalan kepada Allah. Mungkin itu dulu ya. Baik, Wallahu a'lam bishawab. baik, atur Ustaz. Untuk yang terakhir, Pak Hari, Ustaz untuk memandu doa untuk pertemuan terakhir. Mohon izin kita tutup dengan doa ya. Mohon ridhonya terutama tidak kepala jemaah, sisanya yang punya hajat masing-masing disorakan dalam hati, Allah pasti mendengarkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang manfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho saja ya Allah. Kalau kami titipkan putra putri, siswa siswi yang kami sayangi karena Engkau ya Allah,
Bimbing masa depan mereka ya Allah. Dekatkan mereka dengan guru, sahabat, lingkungan yang membuat mereka tambah diri ya Allah. Jaga mereka dari dosa dan maksiat. Gagalkan setiap kali mereka akan berbuat kesalahan ya Allah. Bimbing mereka, sampaikan mereka kepada cita-cita mereka. Berikan ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Tanamkan iman dan tauhid di hati mereka. Tanamkan keinginan untuk taat kepada syariat pada mereka, dan berkahi masa depan mereka ya Allah. Berikan kepada mereka pekerjaan yang baik, yang barokah, rezeki yang barokah, pasangan yang barokah, rumah tangga yang barokah ya Allah. Dan bagi para guru, jadikan kami semua bisa jadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Jadikan kami bisa mengalirkan pahala terus bagi guru-guru kami ya Allah. Kami bersaksi kami mendapat ilmu dari mereka ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang kau sediakan kelak di surga-Nya ya Allah. Dan para orang tua yang sudah hadir ya Allah, ampuni kesalahan mereka ya Allah. Angkat tinggi derajat mereka, kabul segala doa-doanya, ijabah doa-doanya, angkat tinggi derajatnya, terima seluruh amal solehnya, ampuni segala kesalahannya, dan izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi orang tua kami, bagi guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu iman yang bermanfaat ya Allah. Jangan biarkan kami tergelincir kepada kemaksiatan yang kau tidak ridho ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jaga selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzalimi saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan setiap saudara kami yang kau harus takdirkan wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah. Mereka sedang bersimbah darah untuk menggapai jannah ya Allah. Izinkan kami bisa memiliki iman seperti mereka ya Allah. Dan kumpulkan kami tidak hanya di tempat ini, tapi juga telah kumpulkan kami di dalam surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pas, alhamdulillah, terima kasih. Yang benar-benar Allah, teteh, memakai batin. Jika ada kesalahan murni dari bodohnya diri ini, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Qadir Islim yang telah memberikan tausiah dan kajiannya. Mudah-mudahan